Sebelumnya saya buka dengan mengatakan pengajian rumah. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya, salam kebajikan dan salam harmoni. Salam harmoni. Oke, sudah dipersiapkan sebelumnya? Sudah. Oke, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu, memohon agar pertemuan kita hari ini diberikan kelancaran. Mari kita berdoa sesuai dengan keyakinan dan kita masing-masing berdoa dulu. Oke, berdoa selesai. Oke, kita balik lagi ke minggu lalu. Kita minggu lalu membahas apa? Sampah. Apa yang kalian temukan atau permasalahan apa yang kalian temukan? Banyaknya sampah yang menumpuk. Ada lagi? Apa itu? Itu aja. Cara mereka mengolah sampah yang menumpuk. Cara mereka mengolah sampah yang menumpuk. Berarti poin utamanya adalah dari sampah dulu ya, sampah yang menumpuk. Terus kemarin ingat nggak videonya tentang apa? Tentang apa? Tentang memilah sampah. Diapakan sampahnya? Oke. Nah ini juga nih. Kemarin saya menyampaikan ada berapa sampah? Jenis-jenis sampah? Apa saja? Nah, di sini supaya tidak miskonsepsi ya, nanti saya akan sampaikan di akhir terkait dengan sampah, jenis sampah berdasarkan ada sifat, ada sumber, lalu juga ada karakteristik sebenarnya dari sifatnya begitu ya. Oke, minggu lalu apa lagi kita lakukan? Kita lakukan apa lagi? Diskusi dengan siapa? Dengan kelompok. Kelompoknya di mana? Sudah kalian dengan kelompok masing-masing? Sudah. Oke. Berdiskusi dengan kelompoknya. Ada berapa kelompok di sini? 10. Kelompok. Ini kalian punya nama-nama kelompok? Pakai nama kelompok atau pakai nomor? Nomor. Oke, supaya tidak menyita waktu banyak, kita langsung aja ya dengerin hasil dari diskusi kalian minggu lalu. Jadi sekarang saatnya kita mempresentasikan hasilnya adik-adik. Presentasi satu-satu kelompok maju ke depan. Setelah itu nanti silakan kalian memberikan tanggapan yang lainnya. Saya di sini sebagai fasilitator adik-adik ya. Jadi saya tidak akan menilai ini bagus, ini jelek, ini signifikan, ini tidak, dan lain sebagainya enggak. Saya akan memfasilitasi saja. Jadi nanti yang menjadi penilai ya kalian sendiri ya. Kalian lihat seperti apa. Nanti kalian bertanya, diskusi gitu ya. Nah, itu 15 menit kalian presentasi termasuk juga diskusi. Gitu. Jadi nggak terlalu lama waktunya, oke? Silakan. Nah ini sudah ini kan ya. Ini masih nama ininya ya, nama perwakilannya ya. Iya. Oke, nggak apa-apa. Udah siap? Kan kalian menampilkan poster kan? Sudah kan jadi posternya? Sudah. Oke, kita mulai ya. Siapa kelompok yang pertama? Oke. Lagi pekerjaannya, jadi di sini saya dari perwakilan kelompok BC akan menjabarkan salah satu program yang telah kita rancang untuk dapat mengatasi permasalahan yang penumpukan sampah terutama di lingkungan sekolah. Jadi di sini kami menerapkan program yang namanya Ayo Kita Tangani Sampah Dengan Bersih. Yang pertama, B-nya itu adalah berdayakan warga sekolah. Jadi dengan program yang kita buat, kita tentunya harus membuat seluruh warga sekolah itu terlibat langsung dalam program yang kita buat. Lalu yang kedua itu ada edukasi. Tentunya edukasi ini sangat penting baik bagi warga sekolah, guru, kepala sekolah, lalu siswanya dan juga tenaga pendidikan lainnya begitu tentang pentingnya daripada sampah ini, pengolahan sampah, pemilihan sampah dan juga bahayanya daripada
pengelolaan sampah yang tidak benar. Lalu yang ketiga ada reduce atau daur ulang. Jadi tentunya di program ini kita menerapkan juga langkah untuk bisa mendaur ulang sampah yang sepertinya sampah terbuat dari bahan plastik dan lain sebagainya. Dan yang keempat itu ada sortir. Jadi di setiap tempat di setiap sudut-sudut sekolah itu pasti kita akan sediakan yang namanya tempat sampah yang terdiri dari berbagai macam jenis sampah. Jadinya nanti anak-anak dan warga sekolah bisa membuang sampah pada tempatnya sehingga nanti sampah bisa dipilah dengan baik dan benar. Yang kelima itu ada investasi. Investasi yang di sini dimaksud itu adalah kita menerapkan program bank sampah yang dimana bank sampah ini nantinya bisa juga memberikan kita cuan begitu ya dari pengumpulan sampah yang ada di lingkungan sekolah. Dan yang terakhir itu adalah hasil produk. Jadi yang bakal kita highlight di sini atau kita soroti di sini yaitu hasil produk itu mengenai produk biopori atau lubang biopori begitu. Jadi untuk lubang biopori sendiri ini adalah lubang buatan yang digunakan untuk dapat membantu mengelola sampah organik. Yang telah kita sampaikan tadi itu kan hanya mengenai mengelola sampah anorganik. Jadi untuk mengelola sampah organiknya itu kita menggunakan program yang namanya lubang biopori. Nah, selain juga dapat membantu mengelola sampah menjadi sampah biopori, ini adalah solusi jitu untuk menangani permasalahan sampah yang menumpuk, terutama sampah organik dengan proses kimia. Seperti kita ketahui, kita belajar di mata kuliah sains, tentunya dengan lubang biopori ini kita bisa mengajarkan anak-anak tentang terkait proses kimia daripada lubang biopori ini. Untuk langkah daripada lubang biopori akan bisa sampai oleh teman saya. Terima kasih. Jadi langkah proses biopori itu yang pertama adalah kita menempatkan sampah organik ke lubang biopori. Kemudian yang kedua adalah mengorganisme memecahkan sampah tersebut melalui proses dekomposisi. Kemudian selanjutnya itu adalah oksigen yang ada di dalam tanah untuk mengubah bahan organik tersebut menjadi korban dioksida atau CO2 dan air atau H2O. Kemudian setelah itu setelah beberapa waktu sampah organik yang terdekomposisi akan berubah menjadi kompos. Baik, sekian daripada penjabaran program telah kami buat. Apabila teman-teman memiliki saran, pertanyaan atau masukan lainnya, Perkenalkan, nama saya Utari. Tadi disebutkan di S itu sediakan tempat sampah. Tapi dengan keadaan yang sekarang itu sering sekali tempat sampah itu digantikan dengan plastik polybag. Nah, apakah hal itu efektif mengetahui bahwa sampah polybag itu juga kan plastik? Jadi bagaimana hal yang dapat kita lakukan agar tidak menggunakan polybag lagi, hanya menggunakan tong sampah saja? kita tidak akan menggunakan polybag sebagai tempat sampah, tapi kita mengumpulkan dana dari pihak sekolah untuk dapat menempatkan tempat sampah plastik yang bentuknya seperti tong, bisa dipakai dalam jangka waktu lama sehingga tidak akan mengotori sampah lainnya dan membuat sampah baru begitu. Bisa mengurangi penggunaan dana, jadi bisa dengan membuat sendiri tong sampah mungkin dari barang-barang bekas yang sudah tidak terpakai. Terima kasih atas masukannya Utari. Penjabaran program telah kami buat. Saya ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi. Kelompok selanjutnya siap-siap ya. Oke, tadi kelompoknya namanya Bungkos. Bungkos. Ya, Bungkos. Sudah siap? Baik, sebelumnya Om Swastiastu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, salam sejahtera bagi kita semua dan salam harmoni. Baik, terima kasih atas kesempatan yang kami berikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami melalui poster. Baik, untuk penjelasan mengenai poster selanjutnya akan dijelaskan oleh yang kita ambil yaitu membuat pupuk kompos atau pupuk organik. Kenapa kita membuat pupuk kompos? Karena dilihat dari sampah-sampah di masyarakat seperti sampah rumah tangga bisa dijadikan sebagai pupuk kompos seperti sayuran, buah-buahan dan bahan organik lainnya. Jadi manfaat dari pupuk kompos ini yaitu untuk menyuburkan tanah-tanah di sekitar lingkungan masyarakat. Untuk langkah-langkahnya bisa.
Baik, selanjutnya ada langkah-langkah membuat pupuk organik atau pupuk kompos. Yang pertama, kumpulkan sampah-sampah organik seperti sayur-sayuran, buah-buahan, telur, ampas, kopi, dan bahan organik lainnya. Selanjutnya, siapkan wadah, campurkan tanah, daun, kering, dan sampah-sampah organik secukupnya. Lalu lapisi permukaan kompos. Untuk teman-teman, apakah ada yang ingin menanggapi? Silakan Adik. Kalau ada yang mau bertanya, mau menambahkan, mau menanggapi, silakan. Langsung aja ya. Ini tidak ada yang salah. Izin bertanya, sebelumnya perkenalkan nama saya Ahmad Dewi Devi. Di sini saya ingin bertanya, berapa lama waktu yang diperlukan dari sampah-sampah yang telah dari langkah-langkah tersebut untuk menjadi pupuk organik? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Utari. Perkiraan mengenai pupuk ini bisa kemungkinan 2-3 minggu. Untuk tempat yang buatan pupuk ini, apakah menggunakan plastik ataupun tempat-tempat khusus itu yang diperlukan atau tempat seperti lembab atau sebagainya? Untuk bagian tempatnya ini bisa digunakan sebagai tempat-tempat yang lembab. Bisa mungkin nanti tempatnya itu seperti kemungkinan mungkin bisa dipakai seperti ember itu, nanti ditambahkan dengan tanah yang cukup lembab. Oke, jadi dari semua kelompok ada 10 ya, ada 10 kelompok tadi yang sudah mempresentasikan hasil karyanya. Saya betul-betul kayak wah ternyata bisa. Jadi sebenarnya mungkin kalau sebelum-sebelumnya saya pikir dengan penerapan model pembelajaran PBL dilanjutkan nanti ke proyek, saya pikir itu sangat efektif untuk meningkatkan keaktifan kalian. Ya. Karena dari hasilnya sekarang aja dengan waktu kurang lebih seminggu gitu ya, kalian menemukan masalah terkait dengan sampah seperti apa di sekitaran kalian, lalu kalian mencoba untuk meminimalisir gitu ya, dan hasilnya sangat luar biasa. Bahkan juga kalian sudah punya beberapa program gitu ya. Tadi juga saya lihat ada dari kelompok yang sudah tahapan-tahapannya sudah sangat jelas. Mungkin saya melihat ada yang belum, ada yang sudah gitu. Sudah ini harapan saya bisa diperkuat lagi, dan yang belum ini supaya bisa diperjelas lagi langkah-langkahnya mau seperti apa gitu. Karena dari presentasi saya sudah bisa menilai ada yang kesiapan sama tidaknya gitu. Nah, di sini PR bagi adik-adik yang belum tergambar dalam artian, oh ini segini aja deh, ini gini aja gitu, supaya bisa lebih diperjelas lagi. Gitu. Karena kan kalian sudah punya contoh ya dari semua kelompok, bagus-bagus semua, nanti diperjelas. Termasuk juga mungkin dari hasil karya posternya. Dari hasil karya poster, saya lihat ada yang posternya sudah cukup jelas, ada yang belum sih dalam artian mungkin dari antara background dengan tulisan seperti itu ya, yang masih menyatu, sehingga saat saya di belakang saya melihat ke depan itu tidak kelihatan gitu. Terus ada juga yang sudah, tapi untuk sejauh ini semuanya bagus-bagus, tinggal kalian benahi. Ada beberapa poster yang mungkin perlu kalian benahi sedikit lagi gitu ya. Ada beberapa yang sudah oke. Nanti mungkin untuk lanjutannya kita akan masuk ke praktisi mengajar. Jadi di praktisi mengajar nanti mungkin kita minta bantuan praktisi untuk menyempurnakan gitu ya. Bukan menyempurnakan, itu lebih minta memasukkan misalnya dari praktisi seperti apa nanti yang bisa dilakukan selanjutnya. Itu bisa dijadikan sebuah proyek. Oke, saya rasa itu. Terus ditambah mungkin sedikit terkait dengan beberapa materi yang saya mau klarifikasi sebelumnya, karena terkait dengan jenis sampahnya juga kita harus tahu ya. Gitu. Karena mohon maaf sebelumnya saya mungkin ada kesalahan terkait dengan jenis sampah berdasarkan sifat. Jadi ada sifat, ada sumber. Kalau kita lihat dari sifat itu dia ada sampah apa aja? Organik, anorganik, sama. Nah, jadi dia satu lagi ini adalah sampah bahan berbahaya dan beracun. B3. Pernah dengar? Oke, saya rasa itu. Terima kasih sudah diingatkan ya.
Oke, saya tutup ya pertemuan hari ini. Tadi kita awali dengan doa, kita tutup pertemuan ini dengan doa. Terima kasih ke depan karena sudah dijelaskan. Kita doa sesuai dengan kita sudah dijelaskan. Oke, udah selesai. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih adik-adik semuanya. Bapak Ibu terima kasih. Saya tutup dengan mengatakan kalimat. Oh, santi, 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 oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, semoga ya, salam kebajikan dan salam. Salam